Untuk itu Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, tiba kita di sesi tanya jawab. Saya kira masih ada waktu beberapa menit untuk kita bisa berdiskusi ataupun tanya jawab langsung dengan Bapak Muhammad Naji. Tadi saya melihat ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Saya coba sapa terlebih dahulu Bapak Muslim. Bapak Muslim, apakah mendengarkan suara saya, Bapak Muslim? Iya Pak, Ya, iya Pak, dengar sip. Pak. Silakan Bapak Muslim bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, berdiskusi langsung dengan Bapak Muhammad Naji. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber, Bapak Ketua Ombudsman RI. Tadi saya sempat menuliskan pertanyaan di kolom chat, mungkin tinggal saya ulangi saja. Pertama yang saya tanyakan, sejauh mana konsekuensi hukum atas rekomendasi Ombudsman, apakah memiliki kekuatan eksekutorial atau legal binding? Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap keputusan PHK atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta, apakah Ombudsman memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporannya? Mungkin dari warga masyarakat kalau ingin melaporkan tentang persoalan tersebut. Mungkin dua itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Dikembalikan Pak. Baik, terima kasih Bapak Muslim. Izin Pak Naji, apakah mau kita tampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Suaranya Pak Anmut. Ditampung dulu aja Mas. Baik Pak, siap. Pertanyaan berikutnya saya coba sapa Pak Bernard tadi. Ya, Pak Bernardoni, apakah mendengarkan suara saya Pak Bernardoni? Saya coba memanggil Pak Bernardoni untuk bisa langsung berdiskusi dengan Bapak Muhammad Naji. Kalau ya, jelas suaranya. Oke, sip. Silakan Pak Bernard. Ya, terima kasih waktunya kepada narasumber. Jadi ada dua pertanyaan yang kami ajukan terkait dengan kewenangan Ombudsman. Apakah Ombudsman itu bisa melakukan tindakan sendiri tanpa adanya laporan dari masyarakat? Itu pertanyaan pertama. Kemudian contoh kasus misalnya di BPJS Tenaga Kesehatan itu kan ada kebocoran data. Dari data itu diperkirakan kerugian kan hampir 700 triliun ya kan. Nah, apakah Ombudsman bisa bertindak sendiri tanpa ada laporan masyarakat? Terus yang kedua, kasus di tempat kami yang saat ini sedang berjalan adalah adanya register tentang peningkatan IUP yang terjadi di Kalimantan Selatan. Jadi modusnya adalah ketika ada IUP-IUP yang sudah mati, tidak bisa ditingkatkan menjadi IUP eksplorasi ataupun IUP produksi, mereka mengajukan langsung ke pusat. Jadi oleh pusat di ESDM masuk di MODI lengkap dengan IUP, kemudian lengkap juga dengan petanya. Nah, tetapi perusahaan mereka ini tidak terdata atau tidak terdaftar di SDM setempat. Jadi mereka menggunakan diduga menggunakan data-data bodong. Nah, apakah ini juga Ombudsman bisa bertindak sendiri tanpa laporan masyarakat? Karena saat ini kasus ini ditarik atau sedang ditangani oleh Mabes Polri. Ya, nah kemudian bagaimana bagaimana sistem di Kementerian SDM itu sehingga mereka bisa diterbitkan IUP, padahal data-data mereka itu kan tidak ada RKAB tiap tahun, kemudian tidak ada jamrek, karena kan sebelumnya IUP yang mereka klaim itu adalah milik beberapa pengusaha lokal di Kalimantan Selatan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bernard. Selanjutnya saya panggil Pak Lukman Ahmad untuk bisa langsung berdiskusi dengan Pak Naji dan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Lukman Ahmad disampaikan pertanyaannya nanti dengan lugas dan tegas.
kepada Bapak Muhammad Naji. Pak Lukman, apa mendengarkan suara saya? Dengar Pak, dengar Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Langsung saja Pak Muhammad. Pertama, saya ingin mengilustrasikan suatu hal bahwa bagaimana kalau misalkan pejabat yang kemudian melakukan pelayanan publik dan tindakannya itu sudah atas nama jabatan, tetapi kemudian pelayanan publik itu cacat hukum atau dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau masyarakat, maka di sini siapa yang bertanggung jawab? Karena setahu saya dalam posisinya pejabat publik itu bertindak itu atas dua wajah. Di satu sisi dia sebagai pejabat, tapi di sisi lain dia sebagai person, natulik person. Jadi dia sebagai wakil dari jabatan dan dia juga sebagai individu. Nah, ketika dia punya pelayanan publik ini kemudian merugikan seseorang, kira-kira dia siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Itu yang pertama Pak. Yang berikut bahwa kita mengetahui ada asas-asas pemerintahan yang baik atau AAUB. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, kapan sebuah pelayanan publik atau tindakan pejabat administrasi negara itu dapat dikatakan sebagai sewenang-wenang atau yang dalam hal ini kita sebut dengan willekeur, dan kapan tindakan pejabat itu yang melakukan pelayanan publik dapat dianggap menyalahgunakan kewenangan. Sudah tentu kalau ini memiliki dua konsekuensi maksud saya. Kalau misalkan dia sewenang-wenang, dia harus diuji dengan apa? Kalau dia menyalahgunakan kewenangan, diuji dengan apa tindakan itu agar bisa diselesaikan. Yang terakhir Pak dari saya, di daerah saya, khususnya di satu perusahaan di Maluku Utara di PTIW, itu beberapa kali terjadi kecelakaan kerja di sana. Ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak Bernard Doni tadi. Terjadi kecelakaan kerja. Bahkan kemarin itu ada yang smelternya itu meledak dan mengakibatkan korban jiwa 3 orang kebakaran. Bahkan ada yang sempat dilarikan ke Jakarta sini. Nah, tetapi kejadian ini itu cuma berakhir di uji TKP di tingkat kepolisian. Sampai sekarang tidak ada laporan dari uji TKP itu apa penyebab daripada ledakan smelter. Yang berikut, yang kedua ini beberapa minggu lalu, belum sampai 2 minggu lah, itu ada korban jiwa akibat tertabrak oleh alat berat di perusahaan. Tetapi sampai sekarang itu saya tidak pernah mendengar eksistensi dari Ombudsman Maluku Utara dalam menindaklanjut daripada hal ini. Karena menurut saya bahwa sebuah tindakan pejabat publik, baik dia tidak melakukan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewenangannya, maka itu dapat disebut sebagai maladministrasi. Maka mohon diuraikan Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman Ahmad. Pak Naji, apakah kita mau lanjutkan? Ini sudah ada 3 penanya di kolom chat. Iya, 3 dulu Mas Akmal. Baik, siap. Terima kasih Pak. Saya persilakan untuk Pak Naji untuk menjelaskan beberapa pengaduan ini Pak dari masyarakat. Terima kasih. Baik, mungkin akan saya jawab secara umum meskipun nanti terkait 4 pertanyaan dari para penanggap. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas respon yang diberikan oleh para peserta dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertama yang perlu saya jelaskan bahwa Ombudsman itu adalah lembaga negara yang ditugas diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, oleh BUMN, BUMD, atau perorangan yang menggunakan dana anggaran belanja negara, belanja daerah ya, dalam rangka pelayanan publik. Dan perlu saya tegaskan bahwa Ombudsman itu bukanlah kewenangan judiciary. Ombudsman adalah kewenangan moral binding, bukan legal binding. Sehingga Ombudsman disebut juga sebagai apa? Disebut juga sebagai magistrature of influence.
bukan magistratur of sanction. Kalau lembaga peradilan itu adalah magistratur of sanction, sedangkan ombudsman adalah magistratur of influence. Sehingga dengan demikian maka ombudsman adalah morally binding. Jadi karena dia adalah morally binding, maka fungsinya sesungguhnya adalah lebih tinggi karena dia mengikat secara etik kepada apa? Kepada jabatan orang yang melakukan pelayanan publik. Jadi sebelum masuk ke wilayah hukum, ombudsman bekerja untuk jangan sampai orang itu masuk ke ranah hukum. Kira-kira begitu. Ide dasar dari mengapa ada ombudsman. Nah, kekuatan kekuatan dari mengikat dari apa yang dikeluarkan oleh ombudsman itu tadi, yang pertama adalah morally binding, yang kedua sesungguhnya secara hukum produknya adalah produk hukum. Jadi kalau ada pejabat publik yang tidak mematuhi saran perbaikan, tindakan korektif yang diberikan oleh ombudsman, maka dia itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan disiplin kepegawaiannya. Dan itu ada sanksinya. Sanksinya bukan ombudsman yang memberi, tetapi adalah pejabat atasan yang bertanggung jawab terhadap pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang 37 juga menyatakan bahwa produk akhir dari ombudsman itu adalah rekomendasi. Artinya rekomendasi itu apa? Rekomendasi adalah kesimpulan terakhir dari ombudsman atas terjadinya maladministrasi yang dilaporkan kepada Presiden dan kepada DPR. Dan itu wajib dipatuhi. Bunyi kata wajib itu memberikan penegasan bahwa rekomendasi ombudsman harus dilaksanakan. Dan itu secara hukum juga di dalam Undang-Undang nomor 3224 atau 34 tentang pemerintahan daerah yang baru, yang Undang-Undang Pemda. Di sana juga disebutkan bahwa pemerintah daerah yang tidak mematuhi rekomendasi ombudsman dapat diberikan sanksi pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri. Itu salah satu contoh undang-undang yang secara eksekutorial melaksanakan Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Jadi kekuatan eksekutorialnya lewat apa? Ya lewat mekanisme pembinaan dan penerapan sanksi bagi atasan langsung dari pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap pelayanan publik atau tidak melakukan pelayanan publik yang baik. Kemudian dari Pak Bernard mengenai apakah ORI dapat melakukan tindakan pemeriksaan tanpa adanya laporan masyarakat. Sekaligus nanti juga mungkin menyinggung pertanyaan Pak Lukman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ombudsman di dalam menyelesaikan laporan, menjalankan tugasnya itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi menyelesaikan laporan masyarakat, yang kedua adalah fungsi melakukan pencegahan maladministrasi. Dalam konteks melakukan penyelesaian laporan masyarakat, maka ombudsman mengambil koridor prosedur ya, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi masyarakat kalau melapor itu tentu diberikan syarat-syarat tertentu supaya laporannya itu seperti seorang menggugat ke pengadilan. Orang yang masuk mengajukan permohonan ke pengadilan atau gugatan ke pengadilan itu akan dilihat apakah orang tersebut memang betul-betul menjadi korban atau menjadi orang yang dirugikan dari adanya pelayanan publik atau kuasanya. Jadi di situ diperlukan legal standing dari pelapor, identitasnya. Kemudian yang kedua laporannya. Apakah itu menjadi kewenangan ombudsman atau tidak?
Ombudsman tidak berwenang memeriksa laporan di mana laporannya masih sedang dalam proses pemeriksaan oleh penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu bukan kewenangan ombudsman. Jadi kalau ada laporan itu kasusnya sedang diperiksa pengadilan, ya kita tolak karena itu bukan menjadi kompetensi dari ombudsman. Itu contoh. Nah, dan sebagainya akan kita teliti syarat formil dan materialnya. Nah, karena itu kaitannya dengan laporan, penyelesaian laporan masyarakat. Sedangkan untuk tanpa laporan masyarakat, ombudsman dapat bergerak untuk melakukan pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme yang kita sebut dengan pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Pemeriksaan atas inisiatif sendiri. Jadi, ombudsman dapat melakukan inisiasi terhadap suatu kasus yang itu jelas-jelas ada hal-hal yang bisa merugikan pelayanan publik. Baik itu misalnya aspek regulasinya, itu bisa kita lihat apakah aspek-aspek ini yang menimbulkan kelemahan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apakah aspek sarana prasarana dan kompetensi dari penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu akan dilakukan yang kita sebut dengan pemeriksaan atas inisiatif sendiri oleh ombudsman. Contoh misalnya pemeriksaan atas inisiatif sendiri yang sedang dilakukan ombudsman adalah dalam hal impor beras, dalam hal pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Ini masih sedang proses berjalan semuanya. Kemudian perlintasan orang asing masuk ke Indonesia itu juga sedang menjadi inisiatif ombudsman untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu juga ombudsman juga bisa melakukan namanya reaksi cepat ombudsman. Dalam hal terjadi sesuatu yang itu membahayakan kepentingan publik, mengancam keselamatan orang. Dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa melakukan reaksi cepat. Ya. Nah, kaitannya dengan kegiatan penerbitan IUP yang ditanyakan oleh Pak Bernard tadi, saya kira apabila ada yang tadi masuk ke ranah pemeriksaan polisi atau masih dalam proses peradilan, berarti ombudsman belum punya kewenangan. Tetapi mungkin aspek administrasi prosedurnya, jika ada hambatan bisa juga, tapi itu tentu perlu ada laporan. Tapi jika itu ada beberapa kasus yang sama, nah, itu bisa juga menjadi inisiatif. Ini menjadi fenomena yang memprihatinkan. Ombudsman bisa melakukan inisiasi untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Kemudian kaitannya dengan jabat yang memberikan pelayanan publik, siapa yang bertanggung jawab? Pertama tentu adalah pejabat itu sendiri. Ketika seorang pejabat publik mengangkat sumpah sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan melakukan pelayanan publik, maka dia adalah terikat oleh sumpah dan janjinya, terikat oleh etika aturan disiplin kepegawaiannya, dan jika melakukan hal-hal yang seperti itu, tentu apabila terbukti melakukan maladministrasi, maka berlaku sanksi-sanksi yang tadi saya sebutkan. Tergantung kepada jenis tindakannya. Kalau tindakannya merugikan orang lain, terjadi kemudian di situ adalah pelanggaran hukum, dalam arti terjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks yang menimbulkan kerugian, tadi itu adalah bentuknya adalah kriminal, tindak pidana, maka itu misalnya seperti korupsi atau nepotisme, maka bisa tidak hanya pelanggaran etik, tapi itu sudah masuk ke ranah perbuatan pidana, dan itu bukan ranah ombudsman. Kalau sudah sampai ke sana itu menjadi ranah penegak hukum, entah itu kepolisian atau kejaksaan ataupun KPK misalnya, kalau itu tindak pidana korupsi. Nah, masyarakat tentu kita harapkan secara aktif terlibat melakukan apa ya, sekurangnya memberikan informasi kepada ombudsman misalnya bahwa atau kepada penegak hukum jika itu perbuatan kriminal. Tapi kalau masih dalam konteks ranah administrasi pelayanan publik,
maka bisa juga melaporkan ke ombudsman terdekat. Bisa ke perwakilan di tiap provinsi atau ke pusat. Baik lewat mekanisme langsung, telepon, atau email, ataupun lewat surat. Nah, apabila ada pejabat yang melakukan pelanggaran memenuhi perbuatannya sebagai unsur melakukan maladministrasi, maka ada potensi bahwa pejabat tersebut jika terbukti melakukan perbuatan maladministrasi bahkan sampai kepada perbuatan pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata, maka dia bertanggung jawab sebagai jabatannya. Tapi dalam konteks kriminal itu pertanggungjawabannya adalah baik itu jabatan maupun personal. Tapi kalau dalam konteks pertanggungjawaban ombudsman itu pertanggungjawaban sebagai jabatan, bukan tanggung jawab sebagai personal. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum sampai kepada kriminal atau tindak pidana, maka itu kemudian menjadi tanggung jawab privat. Kemudian sewenang-wenang atau menyalahgunakan jabatan. Sebenarnya perbedaan antara perbuatan sewenang-wenang dengan penyalahgunaan jabatan itu bentuk-bentuk tindakan yang saling berdekatan. Dalam ranah penyalahgunaan wewenang, di situ pasti ada tindakan sewenang-wenang. Karena apa? Karena orang merasa punya jabatan, kemudian dia mengambil keputusan-keputusan yang di luar kewenangan misalnya bisa terjadi. Jadi di sini seorang pejabat publik sesungguhnya memang dituntut untuk patuh kepada asas-asas pemerintahan umum yang baik, seperti yang di depan tadi saya singgung. Bahwa apa kemudian tindakan yang bisa diterapkan? Saya kira ada dua potensi tadi. Bahwa dalam ranah etik, dalam ranah administratif, prosedur, itu bisa jadi menjadi ranah morally binding. Tetapi kalau itu sudah masuk ke ranah bentuk pelanggaran tindak pidana, maka bisa itu masuk ke dalam ranah legally binding. Jadi, baik. Itu yang mungkin beberapa yang bisa saya jawab. Kemudian kaitannya dengan beberapa kasus yang disampaikan tadi, saya harapkan sekali lagi bahwa ombudsman itu bekerja atas dasar laporan dan juga atas dasar inisiatif sendiri, tetapi tentu itu juga atas dasar informasi yang cukup. Nah, oleh karena itu jika ada ketentuan fenomena-fenomena pelanggaran maladministrasi, terjadi maladministrasi, itulah yang bisa disampaikan ke ombudsman. Contoh kasus tabrak alat berat, apakah itu maladministrasi? Ya kita lihat dulu prosesnya. Bisa jadi itu kecelakaan kerja, bisa jadi kalau kecelakaan kerja itu tanggung jawab pemberi kerja. Kalau itu ada unsur kelalaian dalam pengurusan perizinan, ya berarti ada kemungkinan perizinannya. Kalau yang perizinannya yang salah, berarti di situ ada peluang maladministrasi. Jadi yang kita harapkan adalah ketika ada informasi-informasi pelanggaran maladministrasi atau terjadi maladministrasi, akan baik jika masyarakat secara terbuka menyampaikan kepada ombudsman supaya bisa ditangani dengan segera. Demikian Mas Akmal yang bisa saya jawab. Siap, Pak. Mohon izin Pak, jika masih ada waktu, ada 1-2 penanya ini yang... Ya mungkin satu saja dulu. Karena ini waktunya saya sudah... Baik, Bu Mega apa bisa mengaktifkan kamera dan berdiskusi langsung? Kalau tidak, saya coba bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Bu Mega apa mendengarkan suara saya? Bu Mega, sekali lagi saya coba sapa Bu Mega untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Naji. Iya, silakan Mas Akmal. Tadi pertanyaan saya relatif sudah terjawab ya di sesi pertama. Ya, silakan diberi kesempatan ke yang lain. Ya, makasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Mega.
Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Naji yang terkait. Ini terkait dengan undang-undang desa atau dana desa. Ini semisal pertanyaan dari Reza Nur Rahman dan Pak Sukma Wijaya. Izin bertanya Pak Naji, di daerah terutama desa banyak muncul fenomena oknum perangkat desa yang menjadi backing praktik pertambangan liar seperti tambang pasir liar ilegal yang merugikan warga. Bagaimana sejatinya pengawasan ombudsman pada pejabat setingkat desa? Ini terkait dengan pejabat desa, Pak, terkait dengan pertambangan liar. Kemudian ini yang terkait dengan undang-undang desa, Pak, di mana adanya anggaran dana desa. Hal ini membuka kesewenangan perihal maladministrasi yang terjadi di daerah. Contohnya di tingkat kecamatan banyak yang membuat regulasi untuk mendapatkan anggaran dana desa, sehingga kepala desa merasa tertekan akan regulasi yang ada di daerah. Bagaimana langkah yang baik, Pak, untuk menangani hal tersebut? Apakah di sini ombudsman bisa berperan aktif jika adanya laporan dari masyarakat? Terima kasih. Itu pertanyaan dari yang ada di kolom chat, Pak. Bisa langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Isu pemerintahan desa itu juga sangat banyak masuk ke ombudsman. Tidak hanya persoalan penggunaan dana desa, tetapi juga pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa. Misalnya pelayanan, bahkan ada laporan mengenai pelayanan ketua RT dan RW yang sangat mengulur waktu atau penundaan berlarut, istilah di ombudsman. Nah, berkaitan dengan masalah penggunaan dana, sekali lagi tadi, disinilah perlu difahami Bapak Ibu Saudara sekalian, ombudsman sebagai penyelenggara pengawasan penyelenggara pelayanan publik itu punya keterbatasan. Sementara ini kami masih mempunyai kemampuan untuk membentuk perwakilan itu di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten kota itu masih dalam usulan, di mana oleh Menpan maupun oleh Bappenas masih belum mendapatkan persetujuan, alasannya karena Kementerian Keuangan masih belum menyetujui. Nah, ini salah satu kendala, sehingga sebenarnya salah satu usaha yang kita ingin kembangkan adalah bentuk partisipasi publik untuk menyampaikan atau menginformasikan keluhan-keluhan pelayanan kepada ombudsman. Nah, tentu saluran yang paling mungkin adalah lewat web yang kita miliki, entah itu lewat email atau lewat media sosial yang kita ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, dan sebagainya. Dan kita juga atau lewat mekanisme whistleblower, ya, ada penyampaian laporan yang kalau pelapor ingin tidak diketahui identitasnya juga diperbolehkan. Kaitannya dengan penggunaan dana desa, ya, atau pertama yang berkaitan dengan oknum backing, ini sesungguhnya sudah terjadi maladministrasi karena ini terjadi pelayanan yang diskriminatif. Jadi saya kira itu bisa disampaikan kepada ombudsman jika ada hal seperti itu. Nah, tentu ini perlu ada kronologis yang jelas, siapa yang dimaksud pihak terlapor, siapa pelapor. Kalau tadi pelapor boleh dirahasiakan, tapi terlapornya ini harus jelas. Jadi tidak sekedar ditengarai oknum perangkat desa melakukan backing. Tapi siapa, bentuknya seperti apa, kepada siapa backing itu diberikan, bentuk diskriminasinya seperti apa. Jadi kalau si ini Pak yang mengajukan duluan, meskipun tidak duluan tapi dia yang dilayani. Sementara yang ini mengajukan permohonan sudah sekian lama nggak pernah dilayani. Contoh, atau jika ada hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh kelompok ini, maka itu tidak sampai diproses. Tapi kalau yang lain diproses. Nah, itu kan ada diskriminasi di dalam pelayanan. Untuk penggunaan anggaran desa, saya kira mekanismenya sudah jelas. Ya. Di pemerintahan itu ada pendamping dana desa, ada pendampingan. Yang saya kira ini jika terjadi maladministrasi juga bisa menjadi objek laporan ke ombudsman. Recording in progress.
Jadi saya kira Ombudsman siap saja membuka ruang untuk terjadi laporan atau konsultasi sekurangnya. Kalau tidak laporan ya konsultasi. Nanti akan ada mekanisme namanya penyelesaian laporan lewat konsultasi atau penyelesaian laporan lewat proses pemeriksaan. Tidak selalu laporan masyarakat itu diselesaikan lewat proses pemeriksaan, bisa juga penyelesaian laporan lewat konsultasi. Itu Pak Mas Akmal yang bisa saya jawab. Terima kasih. Sekali lagi Pak Naji atas waktunya memberikan banyak tanggapan. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di kolom chat, tapi kesediaan waktu Pak Naji juga terbatas. Untuk itu saya berikan kesempatan ke Pak Naji untuk menyampaikan closing statement Pak sebelum kita akhiri sesi pertama ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Akmal, Pusep yang telah memberi kesempatan pada saya untuk memberi diskusi pada hari ini. Bagi saya tentu saya harapkan bahwa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kegiatan ini bisa juga menjadi volunteer atau relawan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang pelayanan publik di bidang energi dan pertambangan, karena ini bidang yang sangat potensial rawan terjadi penyalahgunaan dan juga sangat potensial untuk diselesaikan dengan cara-cara yang korup atau cara-cara yang tidak benar. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat, partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalam penyelenggaraan laporan ataupun pengaduan tentang adanya pelanggaran maladministrasi di bidang layanan di bidang energi dan pertambangan ini. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih banyak karena persoalan waktu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum.